Halo A, aduh, jadi era, biar di Invite tadi pengen ini pada nanyain, bisa buktiin nggak katanya, coba bisa dapat puluhan juta di TikTok tuh, jangan ngomong doang. Makanya saya buktiin barusan. Dan alhamdulillah ada rezekinya ya. Eh, Tuh itu Om tuh Billy tadi aja si satu ketawa. juta tuh dari yang nge-gift gitu, Kang. Dari yang nge Pak. Jadi tadi Hmm. ada 5K, sebelumnya saya ada 5K lagi. 5K tuh antara 10K kan, 10K tuh 700, belum ditambah yang lain-lainnya. Adalah 1 juta, 1 jutaan barusan cuma 10 menit gitu, ah. Ya Nah, permainan. kita segituan aja terus 2 jam atau ya? Wah, ah, tiap hari aja teman saya tuh bikin rumah 3M, ah. Dari PK-PK yang kayak gitu tuh, ah. Oh gitu. Betul, ah, itu. Dahsyat. Tapi ya tetap ya kembali lagi ke rezeki kita gitu. Hmm. Soalnya kan kita nggak tahu siapa yang datang, siapa yang bakal nge-gift gitu. Jadi intinya PK-PK tuh ayo ayo koin banyak gitu-gitu ya Iya, supaya itu orang intinya pengen mah. nge-gift gitu ya. Padahal kalah menang tetap aja dapat dua-duanya Iya, benar. Benar, gitu. benar, benar. Kayak barusan dia kalah saya menang, tetap tetap aja sebetulnya dua-duanya. Itu hanya hanya permainan ya. Wah, ini Abu udah di Jakarta lagi, ah. Baru landing tadi malam, Kang. Oh, tadi malam landing. Tadi malam landing. Karena Oke. jam 9.15 Hari ini eh ada seperti biasa, syuting. ya, hari ini ada beberapa acara sih, Kang. Wah, gila Untuk ini. syuting. Terus-terusan ya muter per minggu, Muter-muter, tiap Kang. hari gitu itu ya terus-terusan gitu. Tiap hari. Gila, itu lebih dari PKPK Sok misalkan sekali tampil 5 juta aja ya kita. Maaf ya teman-teman, ini harga harga ini ya, harga Abu dari saya tapi ya. Ya, Minimal 5 juta ya. Itu pun harus sudah plus hotel, transport dan segala macam. Anda ya jangan, Kang bisa nggak undang Abu, tapi budget segini apa itu? Gak suka saya yang kayak gitu-gitu ya. Ya, harus atur, Kang. sesuai dong Atur, kita. Kang. Ya, kalau mah saya atur tentang Oke. keuangan mah santai aja. Hari ini mau bagaimana? Kayaknya 3 penanya oke lah ya. 3 penanya ya, teman-teman silakan masuk. Soalnya jam 8 lebih 5 lah. Siap, Sorry, siap, jam 9 lebih 5 cabut, Kang. siap, siap, siap. Teman-teman Silakan pagi, teman-teman. selamat pagi semua, sehat-sehat ya, semangat. Alhamdulillah nih ya. Nih teman-teman yang mau berbincang, ngobrol-ngobrol, sharing-sharing seperti biasa bareng Abu, barangkali ada hal yang mau dipertanyakan, barangkali ada hal yang perlu didiskusikan, mungkin yang bisa membuat kalian punya pencerahan lebih gitu ya. Di sini kita akan buka 3 orang ya untuk bisa naik ke atas. Silakan teman-teman masuk ke guest list ya. Kita mulai dari sekarang ya teman-teman ya, karena Abu masih sangat sibuk ya. Nih ya, ada siapa nih? Wah, ini nickname-nya bagus nih, sayang istri. Wah, sayang istri. Halo? Pagi. Halo, assalamualaikum. Pagi. Waalaikumsalam. Pak, Waalaikumsalam. dibuka Pak. Ini ya Pak, biar seru Pak. Kameranya Pak. Pagi, Pak. Selamat Wah. pagi, Kang Abu. Pagi, Selamat Pak. pagi Pak. Apa kabar, sehat, Pak? Sama siapa? Di mana? Sehat. Saya di Sumatera Utara, Pak. Wah, Waduh, di mantap. mana Medan? Dari Medan 100 kilometer Oh, di arah daerah ke mana? timur, daerah Kuala Tanjung. Oh, iya, 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 iya. Nah, PT Inalum itu. Oh, di Inalum. Iya, iya, oke, Pak. Iya, ya. Gimana, Bapak siapa namanya, maaf? Pak Edi. Pak Edi, oke. Iya, betul. Gimana Pak Edi, apa yang bisa kita diskusikan pagi ini? Saya melihat Kang Abu baru sebulan ini saya rasa gitu. Hmm, Tapi ada gimana ya? Ada belajar lah sedikit dari Kang Abu. hmm, Agak meresap meresap di hati saya gitu. hmm, Yang selama ini saya hanya yang syariat-syariat kan gitu kan. hmm. Tapi selama mendengar dari Kang Abu ada yang masuk ke dalam pikiran saya ya lumayan lah gitu. Mungkin ada perubahan seperti apa.
Cuma yang ingin saya tanyakan, pertama, kenapa saya nggak begitu bisa fokus dengan situasi yang saya hadapi gitu. Hmm. Nah, itulah yang mau saya tanyakan sama Kang Abu, gimana solusinya. Oke, makasih Pak. Mungkin di mute dulu ya supaya suaranya oke nanti. Oke, nanti sama Kang Andri Sebentar. mungkin bisa minta tolong. Oke, makasih Pak Edi. Pak Edi, terima kasih. Seperti biasa, saya selalu mendisklaimer bahwa kita semua di sini pembelajar gitu ya. Jadi kita sama-sama belajar, tidak ada guru murid. Di sini kita semua guru, semua murid. Dan kita terus semangat belajar. Baik, jadi gini Pak Edi. Pertanyaan Pak Edi tentang fokus ini adalah pertanyaan lebih dari 80% sampai 90% orang yang belajar Pak Edi. Jadi kita tahu bahwa semua orang sering mengatakan kamu harus fokus, kamu harus konsentrasi. Kalau mungkin dalam tradisi Islam, kamu khusyuk dong gitu. Tapi yang menarik adalah nggak ada yang ngajarin fokus, nggak ada yang ngajarin konsentrasi, dan nggak ada yang ngajarin yang namanya khusyuk gitu. Karena itu sesuatu yang diucapkan tapi nggak pernah diajarin gitu Pak Edi. Nah, yang menarik adalah kata kunci ya, ngomongin fokus saya perlu ngejelasinnya 4 jam sebenarnya Pak Edi, tapi ini karena singkat, tapi mudah-mudahan nanti Pak Edi dan teman-teman saya, kita semua bisa latihan gitu intinya. Jadi gini Pak Edi, fokus itu intinya adalah latihan, udah nggak ada lagi. Jadi kalau ngomongin fokus, fokus itu intinya adalah latihan. Karena gini, saya kasih contoh sederhana gitu ya. Sifat alamiah pikiran kita itu sebentar-bentar ke masa depan, sebentar-bentar ke masa lalu gitu. Jadi kalau kita bahkan ya teman-teman Pak Edi, Kang Andri, ini lagi diem di sini lagi nonton, ini mungkin nontonnya cuma 2 detik, 3 detik, bentar-bentar tangan udah pengen lihat ini, atau pikiran udah kemana, atau mikirin masak, atau mikirin nanti belanja apa, atau nanti mikirin apa gitu kira-kira. Jadi kita ini sangat miskin hadir di saat ini gitu. Sangat miskin tuh maksudnya apa? Sangat nggak berdaya gitu. Kenapa? Karena kita teradiksi oleh masa depan dan masa lalu. Dan menariknya itu hampir diajarkan dan dibiasakan ke diri kita seumur hidup gitu Pak Edi. Makanya saya pernah punya guru ya, terus saya tanya ke guru saya ini, saya tanyanya sederhana, guru, apa sih ilmu yang paling penting kalau nanti Anda ini udah meninggal, kalau Anda ini nanti udah selesai tugasnya, apa wejangan yang paling ingin disampaikan kepada murid-murid? Jawabannya sederhana, saya pengen mengajarkan murid saya untuk tetap fokus bagaimana belajar untuk menyadari pikiran. Karena kata kunci dari semuanya adalah belajar menjarak dengan pikiran. Itu satu. Jadi kita ngerti dulu bahwa kita punya tubuh fisik dan kita punya tubuh mental. Tubuh mental tuh ada 3. Saya sering sebut dengan namanya manas. Ada pikiran, perasaan, dan emosi gitu. Nah jadi nomor 1, kenali dulu bahwa memang pikiran maunya ke masa depan dan ke masa lalu gitu. Itu 1. Nah, Pak Edi mungkin saya langsung kasih prakteknya aja ya supaya karena ini kalau nggak dilatih nggak bisa Pak Edi dan nggak bisa diwakilkan. Jadi kalau nggak dilatih, nggak dipraktekin, nggak bisa aja fix udah. Mau ikutan pelatihan, mau bayar puluhan juta. Pak Edi, saya penting untuk ngasih tahu ya, banyak banget pelatihan yang nilainya lebih dari 20 juta untuk belajar ini, tapi nggak berhasil gitu. Kenapa? Karena besoknya nggak dilatih. Dia cuma latihan waktu hari H-nya, besoknya nggak dilatih. Makanya banyak yang bilang, aku gagal mengikuti pelatihan ini gitu misalnya. Nah, saya to the point-nya gini Pak Edi, sederhana ya. Ini memang agak panjang dan agak ribet, tapi mungkin dikunyah dulu pelan-pelan. Ada pikiran dan ada yang menyadari pikiran. Ingat, kita bukan pikiran kita, tetapi kita adalah yang menyadari pikiran. Berarti kita penting membuat jarak antara pikiran dan yang menyadari pikiran. Contoh. Kalau kita semua lagi ngelihat layar, kita ngelihat dengan mata. Tapi waktu merem, ini masih bisa ada di memori. Pertanyaan, yang melihat di memori siapa? Kesadaran kita gitu. Bahkan kalau kita merem, pikiran loncat depan, loncat belakang, kita mulai menyadari bahwa ada separasi atau ada keterpisahan. Oh, ada pikiranku dan ada aku. Jadi yang kedua, poin yang paling penting untuk dimengerti dalam fokus adalah aku bukan pikiranku. Karena pikiran ini hanyalah alat. Pikiran ini adalah yang membersamaiku. Aku bukan itu. Maka jangan terlalu percaya sama pikiran. Kenapa? Karena dia selalu pikiran itu tamu. Dia hadir begini, nanti hadir lagi begitu, nanti hadir lagi begini. Kita adalah yang menyaksikan pikiran gitu. Nah, ya, ini saya perlu jelasin detail. Nah, yang ketiga Pak Edi, saya rasa ini hal yang paling penting lah. Karena tahu penjelasan kalau nggak dilatih juga nggak bisa. Sederhana gini.
teman-teman khususnya Pak Edi yang bertanya, luangkan setiap 3 jam atau 4 jam ya, 2 menit atau 1 menit aja. Cuman diam sesaat, sadar nafas, terus saksikan pikiran. Cuman menyaksikan, oh aku lagi mikir ini, oh aku lagi mikir itu. Diam aja, tonton aja si pikirannya. Dah, kerja lagi, ngapain lagi, udah nanti 4 jam, 3 jam, diam sebentar, saksikan pikiran. Oh ternyata aku lagi mikir ini, aku lagi mikir ini. Nah, kalau itu udah mulai dilatih setiap hari, itu kita nanti akan punya kesadaran bahwa apapun pikiran yang masuk, itu nggak terlalu kita bisa cepat login. Dan nggak terlalu kita bisa lakukan yang namanya reaktif. Contoh. Begitu ngelihat atau ngedengar orang ngomong kasar, itu kalau kita terjebak sama pikiran langsung ditonjok tuh. Wah, bu, gitu. Dan itu nanti bakal banyak hal yang akan merugikan. Kenapa? Karena emosi yang duluan, pikiran belakangan. Jadi kita tuh kebanyakan melakukan sesuatu nggak mikir dulu. Ngomong sesuatu nggak mikir dulu gitu. Nah, kalau kita belajar menghening kayak tadi, ketika menghening seperti itu kita lakukan, maka kita memiliki jarak antara yang terjadi dan respon gitu. Jadi intinya adalah setelah kita melatih yang tadi, kita nggak reaktif, tetapi lebih bisa merenungkan dengan satu pertanyaan sebelum mau ngapa-ngapain, nanya bahwa ini baik nggak, ini oke nggak, ini bagus nggak, atau ini layak nggak saya lakukan. Nah kita punya rem itu, namanya menjeda gitu. Nah jadi yang paling terpenting Pak Edi dan teman-teman, luangkan ya. Soalnya sekarang ngomong, aku tuh nggak punya waktu, bukan nggak punya waktu, nggak mau meluangkan waktu, udah gitu aja. Karena bukan masalah punya waktu atau enggak, tetapi mau meluangkan waktu atau enggak gitu. Nah, jadi kalau begitu pelan-pelan per 2 jam, per 3 jam diam dulu, santai, sadar nafas, saksikan pikiran. Oh, aku lagi mikir ini. Udah, kerja lagi. Diulang lagi, diulang lagi, diulang lagi. Nanti kemampuan fokus kita naik 1,5% per 7 hari biasanya. Nah, langkah berikutnya, kalau itu udah dilatih 1 bulan Pak Edi, nanti Pak Edi kesini lagi, kita ngobrol lagi, nanti kita akan masuk ke step kedua. Tapi yang penting sekarang yang mulai bisa dilakukan adalah milikilah waktu untuk menjeda, milikilah waktu untuk aku menyaksikan pikiranku, karena kenapa? Kalau itu nggak pernah disaksikan dan kita nggak punya waktu untuk melakukan itu, kita akan terjebak terus sama pikiran kita gitu. Heningnya nggak usah terlalu lama, senyamannya aja, mau 1 menit kek, 2 menit kek, tapi yang kata kuncinya adalah konsisten dan pengulangan. Nah, jadi maaf ya, daripada kita menghening 3 jam, tapi sebulan sekali, mendingan 1 menit, 2 menit, tapi tiap hari gitu. Karena kata kuncinya adalah pengulangannya. Nah, jadi orang-orang yang susah fokus, itu biasanya jarang punya waktu buat dirinya sendiri. Mikirin orang lain, mikirin ke masa depan, mikirin masa lalu, sementara dirinya lupa untuk ditelaah gitu kira-kira. Nah, jadi mungkin Pak Edi, paling sederhana bisa dilakukan latihan apa yang tadi saya sampaikan, dan mudah-mudahan dengan latihan berulang itu akan menambah dulu tingkat pause momen atau jeda antara peristiwa dan apa yang akan kita lakukan, seenggaknya ada jarak dulu gitu. Nah, selanjutnya kalau udah langkah itu oke, 1 bulan minimal Pak Edi, karena kalau nggak 1 bulan nggak bisa. Banyak orang yang ngomong, aku tuh udah latihan berapa lama? Seminggu? Ya iyalah, seminggu belum merubah apa-apa. Karena perubahan kebiasaan itu harus lebih dari 21 hari, 30 hari ke depan. Jadi kalau bisa 30 sampai 40 hari ke depan, simple. Lakukan hal yang sederhana tapi impact-nya besar. Latihan hanya per 3 jam atau per 4 jam. Nggak usah lama-lama, tapi ada kesadaran untuk saya pause dulu, sadar nafas, menyaksikan pikiran, menjeda, dan 40 hari ke depan, Pak Edi kalau ini rutin, Pak Edi akan naik sekitar 5-6% fokusnya gitu. Saya rasa gitu, Pak Edi. Boleh di-unmute, Pak Edi, kalau mungkin ada respon lagi. Oke. Oke, Pak Edi ya. Oke, terima kasih banyak Kang Abu ya atas nasihatnya. Ya, dilatih Pak Edi ya. Siap. Terima kasih Pak Edi. Siap, Pak Edi. Semoga kapan-kapan kita bisa Sama-sama. ketemu di Sumatera Utara. Oke, sama-sama Kang Abu. Makasih Pak Edi, sehat-sehat Oke. selalu. Ya. Mantap. Amin. Keren. Amin. Asik nih Pak Edi. Pak Edi ini lembut hatinya kan? Iya. Meskipun
itu apa nickname-nya tuh keren gitu. Iya, Sayang nickname-nya istri itu sayang keren. istri. Terus belakangnya pakai love lagi. Ah, keren. Apakah kesadaran yang menyaksikan dapat disaksikan? Oke, kita naik-naikin lagi teman-teman. Apakah Yang kesadaran yang menyaksikan dapat disaksikan? Enggak, kesadaran itu yang menyaksikan, pikiran itu yang disaksikan. Ada knowing, ada knower gitu. Aduh, panjang Kang, saya ngejelasin itu, tapi ya, intinya gitu dulu lah Kang. yang simpel-simpel aja dulu ya teman-teman ya. Yang lain-lain ya, tolong. Pemanah rasa. Oh. Aduh. Tadi cinta istri, sekarang pemanah rasa. Tapi nanti jam 9.30 mungkin di live saya mau bahas ini sih. Nah, itu tuh dibahas nanti ya sama Abu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam. Sehat Pak? Dari mana? Wah, Pak, salam silakan. kenal. Dibuka. Oh ya, kenapa? Teman-teman yang belum berteman silakan berteman ya. Berteman terus love orange jangan lupa ya. Sama isi WL. Punten. Halo Pak. Ya, Siapa dari mana Pak? Silakan. saya Halwan dari Bogor, Gunung Salak tepatnya ya. Oke. Waduh, Gunung Salak. Tadi Halwan Kang? Ya, Halwan Kang Abu. Ya. Begini, sekarang saya tinggal di Bandung, Kang, di mana? Katapang. Tuh Oke. kata Bang mah cakep Pak. Nah, iya udah 10 tahun lah di sini. Kemarin Abi melari domba di Katapang Pak. Siap. Kirain teh gak bakal naik gitu, kalau mau naik saya pakai pomade Peci. dulu gitu. Bangga Kang. Enggak, jadi agak grogi sedikit gitu Kang Bu. Enggak, melanjuti yang tadi ya Kang Bu. Begini, untuk masalah antara aku dan pikiranku gitu Kang Bu. Ya. Ini berbicara pengalaman aja. Dulu tahu, saya pokoknya pikiran tuh gimana gitu, liar lah ya. Pikiran saya tuh liar. Bapak mikirin apa Pak liar gitu Pak? Pikiran janda. Siap Pak, siap. Enggak, artinya gini Kang Bu. Saya udah bukan beberapa kali, udah beberapa tahun. Kalau disebut seorang petapa gitu, saya sering meditasi Kang Bu. Nah, udah berapa tahun ini udah nggak saya lakuin lagi gitu. Udah nggak saya kerjain lagi gitu. Paling cuman sebentar lah, antara 5 menit atau 10 menit dan lain sebagainya. Ya. Kalau dulu sampai beberapa tahun gitu saya sering itu melakukan itu. Ya. Memang banyak sekali perubahan gitu. Saya dapatnya kunjungan ke sana ke sini ya, termasuk ke Baduy juga saya pernah gitu dulu. Intinya Baduy kan dalam gini, Pak, Baduy dalam. nggak sampai Baduy luar aja. Oh Baduy luar. Bah Arman ke atas. Apanya? Ke atas, tahu ke atas? Nggak tahu kok, ke atas, mana ke atas? Nah, sebelum ke Baduy dalam tuh ke atas dulu itu tuh, Pak. Gitu. Oke, orang kan itulah kalem lah. Ya. Begini, pokoknya intinya saya sudah menjalankan perjalanan spiritual lah. Saya meditasi gitu kan, setiap bangun saya jam 3 sampai subuh lah. Yang saya bingungkan begini Kang Bu. Dulu tuh sampai ya tujuan saya meditasi itu artinya begini ya, tafakur lah ya kalau dalam bahasa Islamnya gitulah. Ya tujuannya menselaraskan antara aku dan pikiranku kan. Memang untuk hari pertama, kedua, ketiga dan lain sebagainya itu berat bagi saya gitu. Menselaraskan hati dan ini tuh aduh, kayak bahkan bisa sampai mual dan lain sebagainya gitu, karena
susah gitu menyatukan antara ini dan itu. Tapi sudah beberapa lama terus saya jalankan, akhirnya ya alhamdulillah gitu kan, udah enak lah ya, udah enak gitu dan lain sebagainya. Eh, saya berhenti begini kamu, kenapa misalkan sampai-sampai dulu saya misalkan mau menyembelih ayam dan lain sebagainya, melihat apalagi pas korban melihat sudah melakukan itu, saya gak, perasaan itu gak tega sama sesama makhluk itu, bahkan sampai membunuh nyamuk pun yang ada di tangan sampai nggak bisa gitu Kang, sampai nggak bisa, saya mau ada nyamuk di tangan dan lain sebagainya gitu. Aduh ini ada nyamuk, udah biarin gitu. Sampai-sampai waktu di kerjaan juga, misalkan ada orang yang zolim atau bagian dan lain sebagainya, kalau kata orang tua atau dan lain sebagainya, ya kamu jangan diem aja dan lain sebagainya gitu. Tapi saya kan lah, dia berbuat begitu ya buat dia sendiri, ya pikiran saya sampai gitu. Puncaknya begini, karena saya nggak tahu terlalu sensitif atau bagaimana gitu Kang Bu. Sering pas masuk ke rumah sakit, pas saya kena DBD. Kalau Bapak mah turun gitu ditepak, jadi beda-beda. Yang masalahnya itu Makanya Pak nyamuk tuh di ini. Ya biar gak kena DBD Pak. Oke Pak, siap, maaf bercanda Pak. iya ya, tadinya mah nggak tega sama sekali gitu, ada nyamuk ada apa dan lain sebagainya gitu kan, mengusir semut di lantai aja, aduh gimana ini kan. Betul. Sampai udah aduh, perasaan semuanya itu kebawa perasaan dan lain sebagainya. Nah puncaknya saya tahun 2019 lah, saya kena sakit DBD sampai nggak sadar gitu kan, di sini Kang, aja di Manuel dirawatnya juga kan. Oh Emmanuel sakit Pak. Sampai di sana nggak sadar, tahu-tahu sudah ada di rumah sakit aja. Katanya kena DBD dan lain sebagainya, sampai pas sudah sadarnya gitu dikasih tahu dan lain sebagainya. Nah di sana saya mulai kembali ke setelan pabrik Kang Abu. Udah sekarang ada nyamuk, oh berarti ini gara-gara nyamuk, ada yang tadinya ini gitu, tapi sekarang terus terang malah kembali ke setelan pabrik lagi, udah enak gitu, udah ini gitu. Ya kenapa bisa gitu kan? Ya. Tapi memang saya nggak terlalu, kalau terlalu berbicara nggak terlalu terstruktur lah, sistematis. Sebetulnya banyak yang saya mau ceritakan. Oke. Saya dapat sih Kang. Saya Mantap nerima message-nya gitu. Jadi gini Kang. Satu hal ya teman-teman ya, mau itu nanti kita bicara menghening, meditasi atau apapun, ingat semua yang dilakukan itu kalau ada tujuannya berarti udah bukan meditasi namanya. Karena kalau aku melakukan ini dengan tujuan itu ada di masa depan. Ketika bertujuan untuk di masa depan, berarti kita nggak hadir utuh di sini saat ini gitu. Itu yang menarik. Makanya kenapa kalau dalam tradisi Islam, sebelum ada apapun dilepasin dulu tujuannya, pakai wudhu itu kan memisahkan tuh sebetulnya. Gitu kira-kira ya. Nah itu nanti saya bisa bahas detail lah tentang itu. Tapi poinnya gini Kang. Ingat bahwa mau menuju tahapan meditasi itu harus ada 7 langkah dulu sebetulnya. Jadi nggak bisa orang tiba-tiba duduk meditasi, nggak bisa. Karena meditasi itu adalah 1 langkah sebelum puncak sebenarnya. Makanya penting dulu nomor 1 berbuat baik. Nomor 2 melakukan observasi. Yang ketiga latihan nafas, latihan struktur, banyak lah ya. Jadi nggak bisa langsung tiba-tiba belajar duduk medit, nggak bisa, nggak akan berhasil aja. Karena kenapa? Ada 6 step dulu menuju kepada meditatif, yang baru 8-nya nanti ke puncak gitu. Itu yang paling penting. Jadi banyak orang sekarang ngomong aku tuh gagal meditasi, ya iyalah. Sama kayak gini lah. Kita mau dapat masakan, nggak mungkin kalau nggak beli bahannya dulu, nggak tahu cara masaknya, nggak ngerti resepnya, nggak ada alat masaknya, tiba-tiba pengen ada masakan di depan, itu nggak mungkin gitu. Itu yang banyak mungkin ya, maaf ya, orang nggak ngerti tentang ini gitu kira-kira. Itu 1.
Yang kedua, poin utamanya sebetulnya, maaf ya, ketika sekarang mengatakan bahwa itu hening, meditasi itu duduk diam, enggak, duduk diam itu latihannya. Bahkan ketika kita lagi kerja, kita bisa meditatif. Meditatif itu level kesadaran atau level di mana kita ada di tahap konteks yang namanya meditatif. Jadi, kalau dengar meditasi, diam, zep, apa nggak ngapa. Bukan. Itu adalah latihan meditasi. Tetapi harapannya, setiap apapun yang kita lakukan itu meditatif gitu. Jadi maaf ya, ini saya lagi ngomong tuh lagi meditasi ini sebenarnya. Talking is my meditation gitu. Teaching is my meditation gitu. Kenapa? Karena saya melakukan ini semua dalam keadaan meditatif gitu. Dalam keadaan di mana saya benar-benar hadir utuh di sini saat ini gitu. Karena kalau saya nggak hadir utuh di sini saat ini, Bapak nanya apa, saya jawab apa. Makanya mungkin pernah dengar ya, orang nanya apa, jawabnya apa. Jangan-jangan yang jawabnya juga nggak meditatif gitu misalnya. Nah itulah kenapa kita bisa lakukan lagi nyuci piring, lagi kerja, lagi ngapain, lagi meeting. Semua konteksnya adalah latihan dalam harian gitu kira-kira. Itu yang kedua. Yang ketiga, gini Kang. Kita tahu bahwa puncak dari sadar itu adalah waspada, Kang. Makanya kalau dalam tradisi Islam disebut takwa. Takwa itu adalah aware. Aware itu adalah waspada gitu. Nah, jadi kalau misalnya pun di situ jadi ada rasa peka apa bagus sih. Tetapi ketika tadi nyamuk sampai kita mempersilahkan, silahkan Muk, ini diambil aja darahnya dan saya jadi DBD, ya enggak gitu juga sih Kang, gitu intinya. Dalam artian konteksnya kan ya balik lagi ya, konteksnya itu adalah waspada gitu. Makanya kan yang sering saya cerita gitu bahwa ada orang baik dan ada orang sadar gitu misalnya. Ketika baik ya naikin jadi sadar gitu, karena puncaknya adalah waspada gitu. Kan kita udah bahas ya ulang-ulang Kang, dan mungkin teman-teman sering dengar saya ngomong gini gitu bahwa ada baik, ada sabar, ada tawakal, bego, tolol, ini beda tipis semuanya gitu. Dalam artian ketika, saya nggak apa-apa lah, didiamin aja, dipukulin aja, saya sabar. Ya, kalau itu sesuatu hal yang membuat kita destruktif, ya bukan berarti kita nggak ngapa-ngapain, bukan. Orang sadar tuh justru dia bisa marah loh. Kenapa? Ketika marahnya tapi tidak melibatkan dalam tanda petik, quote and quote ya, benci, bukan itu poinnya. Tetapi dalam konteks yang namanya sadar gitu. Makanya melampiaskan emosi dan marah dua hal yang berbeda. Kenapa? Ketika yang mengontrolnya adalah sadar, maka kita yang mengontrol emosi gitu kira-kira. Tetapi kalau emosi yang mengontrol kita, kesadarannya off gitu kira-kira. Nah jadi Kang, saya rasa kalau tadi bicara kembali kepada setelan pabrik, ya setelan pabrik itu udah dilatih puluhan tahun Kang. Jadi kalau latihan contoh, kalau usia 35 tahun, setelan pabriknya udah dibangun sekitar 32 tahun, atau 34 tahun, atau bahkan 34 tahun setengah, dia baru belajar meditasi 6 bulan, dia ngomong, meditasi tidak merubah hidupku. Ya iyalah, baru 6 bulan mau ngerubah setelan pabrik yang udah 35 tahun dilakukan. Sama kayak orang, 40 tahun ngumpulin lemak, terus pengen nge-gym, 1 bulan pengen six pack gitu. Ya nggak bisa gitu. Kenapa? Karena kita sedang dalam tanda petik melakukan reprogramming apa yang udah kita tumbuhkan seumur hidup gitu. Nah jadi Kang, tetap sadar, tetap dalam tanda petik ya, takwa gitu ya. Takwa tuh being aware lah kalau pakai bahasa kerennya, bahwa berkesadaran dalam berkesadaran gitu kira-kira. Jadi pun ya kalau kita ngelihat ya saya dilakukan dengan sadar. Ya kalau ada nyamuk ya penting juga untuk kita hati-hati bahwa membunuh nyamuk dalam tanda petik ya, itu tergantung dari motif kan gitu kira-kira. Saya rasa kembali ke motif, kembali ke kesadaran, dan kembali ke latihan gitu. Kinten-kinten gitu, Kang. Atur nuhun Kang Abu, harus lah. Yap, Sip, Kang. Semoga nggak DBD lagi, Kang. Ya. Sebentar, SS dulu. Oh, siap. Kumaha carana ya? Bentar. udah. Sip lah. Kang, nuhun, Kang. Ya, atur nuhun Kang Abu, atur nuhun Kang Anjrit. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nuhun. Nuhun Aduh untung aja saya tuh udah takut tadi ngedenger ceritanya. Untung baru sampai nyamuk itu si AA-nya ya. Coba kalau anaconda dibiarin gitu kan. Ya tuh anaconda dibiarin moal ayah di dia tuh. Ya untung
baru sampai nyamuk gitu kan ininya gitu kan, nggak sampai ke anaconda gitu. Gini Kang, saya belajar meditasi, iya ketika di hutan, begitu saya ketemu harimau, saya meditasi. Atau di hutan ya, kayak gitu juga gitu. Nah, ada harimau kabur, karena kita penting untuk bijaksana, mana fight or flight kita, Nah, mana oke. repair and gini. Gimana kita merespon dengan kabur, fight or flight, atau bagaimana kita respon dengan menerima, itu penting loh Kang, untuk Betul, kita betul. punya kebijaksanaan di situ. Jadi nggak bisa kalau ada harimau, saya meditasi, wah santai, relax. Ya, jangan tuh, kabur lah Silakan, gitu. silakan. Kecuali kalau datangnya singa di sini Kang, kecuali. Nah, Nah, itu maksudnya Kang. saya persilakan itu ya. Heeh. Ini tuh memang jarang peka gitu Kang ya. Jarang Susah peka, kok. aduh. Heeh. Udah dikasih contoh, udah gimana nggak peka aja gitu. Sebentar ya, kita naikkan. Kita mah cowok semuanya lah hari ini mah ya. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Waalaikumsalam. dibuka dulu Mas, mumpung banyak janda Mas. Silakan. Salam kenal Bang Abu, terus Bang Anjit. Ya, Ya. salam kenal. Siapa di mana Mas? Saya Ahmad di Jember. Oh, Oke. di Jawa Timur. Jember. Piye Mas? Ini Mas, Ya. sebelum COVID itu saya punya usaha di luar Mas. Terus ini semuanya saya tinggalkan ini gara-gara menurut saya salah ngaji Mas. Mas meditasi lagi ini ya kayaknya. Enggak. Oh enggak. Siap. Terus? Karena di daerah sana itu mental saya rusak itu Mas. Ini apa? Hmm. Jauh dari rumah terus sering-sering nikah gitu Mas. Hmm. Jadi diajarin Akhirnya supaya sering nikah gitu maksudnya? bukan. Kalau jauh dari rumah kan ibaratnya orang haus masa mau pulang gitu Mas. Oh, Oke, terus? Sering jajan. Oh, iya. Oke, terus? Ya. Terus setelah itu saya berguru di daerah Blora sana. Lebih baik tinggalkan zona seperti ini begitu. Sementara di sana sudah ada beberapa pabrik dan karyawan itu membutuhkan saya. Hmm. Kemudian saya putuskan 2 tahun ini saya pulang ke Jember, saya tinggalkan semuanya. Itu malah saya dikejar untuk ngurus di sana lagi. Sementara di sana saya rusak Mas gitu. Oke, terus? Sedangkan di Jember saya tenang gitu. Di Jember karena ada Ya. suami, istri gitu Mas. Di Jember ada istri. Di Jember ada istri, ada kerjaan juga gitu. Oh, oke. Kalau tadi di mana tadi tuh? Di Jawa Tengah itu usaha saya di sana, ekspor iya. di sana. Ya di Jawa Tengah nikah lagi aja Mas. Di sana saya ada istri 3 Mas di sana. Di Jawa Cuma Tengah. Sudah cerai, Mas. Sudah Ah. cerai. Koko Jona. Oke. Oke, terus? Ya, yang jadi pertanyaan saya itu, kalau saya di Jember, saya masih mikir orang yang di sana. Mm-mm. Sedangkan saya di sana, saya tidak kuat. Gitu. Ya. Oke. Ya Oke. harusnya bagaimana? Oke, sekarang gini Mas, saya mau balik dulu ke perspektif Mas Ahmad ya. Mas Ahmad sekarang dengan kehidupan di Jember, apa yang dirasakan? Terlepas ya, Mas Ahmad, saya mau cerita dulu, apapun yang udah terjadi itu semua adalah pelajaran pertumbuhan. Satu, nggak perlu dinilai lagi. Yang kedua, nggak perlu dianggap itu sesuatu yang salah, karena apa? Nggak ada yang salah dalam hidup gitu. Yang hidup adalah satu step demi satu step untuk menuju kepada yang perbaikan gitulah kira-kira. Itu ya. Karena nanti kalau kita terjebak dalam penyesalan, terjebak dalam penilaian orang gitu. Dan yang paling terpenting, kita nggak pernah tahu bagaimana bagaimana perangnya seseorang
Dan itu penting sekali juga untuk kita nggak usah melakukan penilaian gitu. Nah, jadi sekarang yang terpenting adalah Mas Ahmad maunya gimana dan niatnya apa gitu. Itu dulu yang pengen saya tanya. Gimana, Mas? Kalau maunya maunya ya di Jawa Tengah, cuman membawa kebiasaan yang di sini tuh yang sulit. Sementara di Hmm, sini tenang, bisa bisa ibadah dengan tenang sama keluarga tenang begitu. oke. Nah, sekarang kan semua semua tuh Kalau balik pilihan ya. lagi otomatis, iya iya Kenapa, ya. Mas? Sorry, boleh diulang? Kalau misal saya ke sana lagi, itu akan terulang lagi, Mas. Sudah saya coba beberapa kali begitu. Hmm, Gini, Soalnya pertanyaannya lingkungan saya adalah, begitu. ya, pertanyaannya Iya, adalah sekarang bukan masalah di sana atau di sini sih, Mas. iya, Tapi iya, iya. pertanyaannya adalah bagaimana kita masuk dalam konteks yang namanya kebiasaan, gitu kira-kira. Jadi Mas Ahmad, kalau sekarang Mas Ahmad nggak merubah diri, let's say Mas Ahmad nanti ke Kalimantan, kemana, itu pasti akan menghadapi masalah atau akan menghadapi sesuatu yang sama, gitu Mas. Itu intinya. Nah, jadi Mas Ahmad sekarang saya rasa nggak usah ke mikirin di luar Jawa Tengah tadi nanti ada istri di sini apa. Sekarang mungkin ke dalam dulu gitu Mas. Ada apa sih? Apa yang aku penting untuk lakukan? Karena kalau di dalamnya nggak selesai, Mas Ahmad akan berputar-putar ke depan, ke belakang, ke depan, ke belakang gitu Iya, intinya. iya, iya. Itu yang paling penting Mas. Nah, salah satunya adalah bagaimana kita melepaskan dulu penilaian-penilaian atau apapun karena pada akhirnya sih Mas ya, kalau kita mau bicara apa tadi Mas Ahmad tuh udah bicara sih sebenarnya. Apapun yang kita cari dalam konteks kehidupan ini ujungnya kan pengen tenang sebetulnya. Uang banyak Iya, nggak tenang, gimana? Betul nggak? Kerjaan bagus nggak iya. tenang, gimana? Gitu kira-kira. Nah berarti kan urusannya di sini adalah keinginan-keinginan Mas Ahmad yang harus pelan-pelan dilepasin gitu. Karena maaf ya. Boleh jadi di Jawa Tengah itu kesenangan, tapi di Jawa Timur itu kebahagiaan, Mas. Jadi jangan-jangan di sana mencari kesenangan, tapi bahagianya ada di Jawa Timur. Itu pilihan. Gitu. Dan Mas Ahmad dalam tanda petik kalau kalau kita bicara dalam konsekuensi hidup, semua tergantung apa yang kita pilih gitu kira-kira Mas Ahmad. Gitu. Nah, jadi biarkan masa lalu menjadi sebuah pelajaran. Yang terpenting sekarang ketika Mas Ahmad masuk ke dalam diri mulai belajar, pilihlah dengan kesadaran gitu intinya dan saya rasa juga penting sekali untuk terus mengupdate kesadaran itu tadi gitu. Nah, jadi akhirnya yang paling terpenting Mas Ahmad, tentukan niatnya mau apa, terus belajar dan konsekuensi nggak bisa dilepasin gitu Mas. Mas Ahmad mau nyari senang atau mau nyari bahagia itu pilihan. Gitu kira-kira. Tapi yang diperbaiki bukan orang luarnya dulu gitu. Karena kalau kita ada di frekuensi yang sama, kita akan ketemu di frekuensi itu lagi, itu lagi, itu lagi, itu lagi. Terjebaknya akan sama terus gitu Mas. Tapi yang paling penting Mas, bersyukur karena Mas Ahmad hari ini udah mendapatkan kontemplasi dan saya rasa Mas Ahmad bisa cerita ini di publik. Banyak orang yang nonton tapi Mas Ahmad mau cerita, itu salah satu di mana poin buka pintu yang besar untuk Mas Ahmad ke dalam gitu. Karena Amin, saya amin. rasa ini udah di titik yang paling Mas Ahmad butuhkan gitu. Makanya Mas Ahmad datang ke room ini mau cerita karena benar-benar Mas Ahmad mau berubah gitulah kira-kira. Dan ini saya rasa eh, tingkat perubahan yang lagi pengen dilakukan paling tinggi gitu. Dan mungkin itu udah diulang-ulang, tapi saya rasa dengan adanya di sini, hadir ke sini, ini ada sesuatu yang mudah-mudahan mendorong Mas Ahmad untuk memilih dengan kesadaran gitu. Saya rasa gitu Mas Amin. Ahmad. Amin. Sip Oke, ya. Mas Ahmad. Mas Ahmad pokoknya jangan menyesalkan apa yang udah terjadi. Semua yang kejadian di masa lalu nggak ada yang benar, nggak ada yang salah. Betul. Semua adalah teman untuk bertumbuh. Tapi yang paling penting adalah Mas Ahmad sekarang bisa belajar untuk ke depan. Kita nggak pernah bisa merubah masa lalu. Seburuk apapun masa lalu adalah cerminan. Tapi bagaimana kita ngelihat spionnya sedikit aja. Karena kalau lagi naik motor ngelihat spionnya kebanyakan nabrak gitu. Nah, Mas Ahmad fokus dari saat ini ke depan dengan pembelajaran-pembelajaran yang masa lalu gitu. Nah, kalau Mas Ahmad mau detail pembelajaran dan pembahasannya di link saya, di bio saya ada link itu namanya judulnya pembelajaran Letting Go. Itu ada 15 seri, Mas. Mas Ahmad boleh tonton. Mudah-mudahan itu banyak menjawab apapun yang Mas Ahmad tanya gitu kira-kira. Siap, 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 siap. Gitu, Mas. Oke, Mas Ahmad. Siap. Sip ya. Terima kasih. Kata Ya. kuncinya ojo Anu, ke susu, Mas. Itu kata kuncinya. Santai Iya, aja. aja nesu-nesu yo. Oke, Mas. Santai, Mas. dulu, Mas, ya. Dulu. Oke. Jadi kita senyum dong semua Mas Ahmad, senyum dong. Kang Senyum Andrit kita dong. senyum dulu semua. Oke, terima kasih.
TG Mas Ya, Ahmad Bang ya. Anjrit. Silakan ditonton ya, kalau ya kalau Mas Ahmad kalau ya. berkenan. Ya. Kalau misalkan masih pusing Mas Ahmad, pindah aja ke Bandung. Ke Bandung godaannya makin tinggi ya. Ya Dadah. nanti bisa belajar ke Anjrit ya. Belajar ke saya dong. Jangan hindari cobaan itu ya, tapi Iya. coba terus. Ya. Sampai apa? Sampai kita dengan cobaan itu tuh benar-benar bosan. Kan udah bosan, nggak mau saya cobaan lagi. Benar kan? Tapi kita penting boleh tepuk tangan dulu dong buat Pak Ahmad, kita semangat ya. Mantap banget. Menceritakan apa namanya? Menceritakan sesuatu yang Kang, maaf ya, itu perlu keberanian besar loh Wah, untuk cerita betul, kayak ah. tadi, Kang. Betul. Saya tukang nikah, tukang apa, pengen berubah kan itu gitu kan. Itu luar Bahkan biasa. mungkin di sini banyak yang ngumpetin hal-hal tersebut. Iya, benar. Gini Kang, ini penting Kang, ini penting. Kita tahu bahwa salah satu hal yang mendrive kita, memotivasi kita dalam hidup itu namanya emosi, Kang. Oke. Maka kalau kecerdasan emosinya nggak baik, pasti perasaannya nggak oke, pasti pikirannya nggak oke, dan pasti perilakunya nggak oke, Kang. Ada Andika Peter Pan itu. Oh ya, Kang Andika Damang, boleh di follow nih. Ada Andika sekarang mah bandnya tuh apa sih namanya? Aduh, ada punya band baru lah, Kang Andika teh pokoknya. Tetangga Kang, di Oh, tetangga, dekat saya. Oh, Cakep paling Kang. mana nyaanya? Ya itu kalau dari daerah Sari, jadi kalau harus etik lah pokoknya. Ngejam. Sering dah nyanyi-nyanyi bikin live, boleh tuh di Ya. follow Kang Andika tuh. Kang Andika nuhun udah mampir Kang. Mana komen atuh Kang? Nanti bisa Nah, di-pin nama ini. Kang Anjrit. Siap. Think a Bell, yes, Oh, betul. Think a Bell ya namanya. Ya, ini Kang boleh di-pin tuh. Band barunya tuh namanya Oh, Think a lagi Bell. ini nggak bisa, euy. Oh, nggak bisa. Ya udah. Nah, ini ada tuh Think a Bell. Nah, gitu. Tadi teh ngomong naon ya Kang? Oh iya gini Kang. Nggak fokus. Nah, ini distraksi ya, tapi nggak apa-apa ya. Distraksi gitu Nah, ya. itu namanya distraksi gitu. Nah, jadi salah satu orang yang kecerdasan emosinya bagus, dia mampu mengungkapkan perasaan, Kang. Betul. Gitu. Dan ketika udah mau mengungkapkan perasaan, itu berarti kecerdasan emosinya mulai naik gitu. Betul. Makanya penting banget gitu. Ya, keren lah. Jadi Kang Ahmad, Pak Ahmad, Mas Ahmad, semangat dan ya balik lagi dengan langkah-langkah itu mudah-mudahan balik lagi menuju kepada perbaikan. Itulah kira-kira. Itu Kang. Wah, mantap banget. Ini masih ada. Kenapa? Ini masih ada. Satu lagi. Satu lagi ya. Sebentar, satu lagi. Tuh itu orang sayang PK-PK-nya Kangnya asigananya. Aduh, untung tadi banyak orang yang minta tutorial PK-PK, kan saya lagi butuh uang ya. Wah, kata saya tuh langsung aja PK-PK langsung 1 juta dapat. Aduh. Rezeki orok memang. Cuma 10 menit ya, mantap banget. Terima kasih teman-teman semuanya yang udah ini ya. Nah ini Ibu Sinta nih satu lagi silakan. Halo Bu Sinta. Halo, Assalamualaikum Kang Anjrit, Kang Marlo. Ini yang kedua kalinya aku masuk ya. Alhamdulillah. Ya, Ibu dari mana? Dari Ponorogo, Jawa Timur. Oh, Ponorogo. Iya. Yang dulu pernah naik juga. Oh iya. Yang itu telurnya pecah dari dalam dan dari luar itu Kang. Oh, Ibu ingat telur terus ya. Bagus, Bu. Bagus. Iya. Iya. Nah, Pecahin Iya. di dalam maksud Ibu? Atau Iya, gimana? Ibu? Oke. Kang ini ada Teh Dian Pisesa juga Kang. Wilujeng Enjing Teh Dian. Dian Pisesa, artis Ya. iya Kang Anjrit itu artis Kang Anjrit. Penyanyi Kang, penyanyi. Kok banyak artis ya hari ini? Aduh, ya Allah. Oh iya, ini Dian Pisesa. Iya. Aduh, Ibu Teh Haji Dian. Aduh. Dian Pisesa, iya Ibu. Aduh, Ibu saya ngefans banget sama Ibu Haji Dian. Silakan Bu. Iya. Iya. Gini Kang Abu, setelah kemarin aku sampaikan ke Kang Abu itu, alhamdulillah ya, terus memang
memperluas belajar itu memang penting. Terus menemukan kesadaran baru dan kaget dengan kesadaran baru tersebut ya. Terus banyak sekali menemukan perubahan-perubahan pada jiwa saya. Tapi tatkala menemukan itu kok ya masih tetap perang batin ya, masih tetap perang batin. Tapi gini Kang Abu, alhamdulillahnya untuk penerimaan itu ya udah ngelenggononya itu udah ngelenggono. Tapi sempat Lenggono itu apa, Bu? ngelenggono itu menerima, bisa menerima. Oke. Legowo. Penerimaan ngelenggono itu kalau bahasanya Jawa Timur itu. Ngelenggono, udah bisa ngelenggono. Tapi kayaknya terus di saat justru di saat ngelenggono inilah terus terbuka hal-hal yang baru yang benar-benar harus saya bisa menerima. Banyak hal yang harus memang benar-benar harus diterima. Dan apa itu? Dan suatu saat mungkin tatkala apa pemikiran atau sedang hati ini sedang kurang enak ya, sempat bingung Kang Abu ya, sempat bingung saya harus mengendalikan diri ini harus bagaimana. Saya kemarin itu maaf ya muncul suatu perasaan itu ya, yang dulu udah saya sampaikan ke Kang Abu. Dan ya untunglah saya itu bercerita atau berdialog ini dengan teman kita yang sefrekuensi mengikuti di Anjrit juga. Alhamdulillah ketemu dua orang itu, yang satu dia menalarkan ke saya dengan mungkin dia punya punya tujuan ke saya nggak tahu, tapi akhirnya saya tetap berkesadaran. Yang akhirnya saya tahulah yang satunya itu tujuannya mau nipu lah ke saya. Yang alhamdulillah untuk yang kemarin itu, alhamdulillah mungkin ya karena ini pengaruh dari pembelajaran kita ya. Beliaunya itu menuntun saya mulai pagi sampai tadi malam itu mengikuti kohen itu ya, pelan-pelan sedikit. Memang amat sangat sakit itu Bang Abu ya untuk bisa melawan. Seharusnya kan tidak boleh dilawan, sebenarnya nggak dilawan, tapi rasa itu yang datang itu harus saya bawa kemana ya ini. Terus perasaan senang, gini Kang Abu, jujur ini perasaan senang, perasaan cinta, tapi saya itu mengarahkannya bingung harus saya bawa kemana. Saya belum berkesadaran kalau arahnya itu harus saya bawa ke Tuhan, kan seperti itu seharusnya. Akhirnya itu saya bawa ke sini, ini bukan wilayahnya, saya bawa ke sini salah. Akhirnya satu hari penuh bingung gitu. Ya alhamdulillah sampai tadi malam terus si beliaunya teman kita itu mengarahkan dengan baik, diarahkan ke belok ke sini. Dan saya sampai heran dan berterima kasih di room ini dan orang-orang yang mungkin kita sama-sama untuk berkenalan di sini, banyak sekali manfaatnya, sehingga yang menjadi perubahan pada diri saya sampai saat ini aku rasakan, walaupun kita tidak langsung ke Kang Abu, kita bisa ke teman-teman yang lain. Dan saya saya harapkan ke teman-teman yang di sini mungkin yang sefrekuensi dengan kita, janganlah segan-segan kita saling bertukar pikiran apabila ada hal-hal yang mungkin kita tidak mampu untuk menyelesaikan masalah tersebut. Tapi ya harus tetap berhati-hati, harus tetap waspada, kayak seperti yang saya menemukan kemarin. Memang saya itu, maaf ya, ini mungkin nanti bisa untuk pembelajaran bagi yang lain. Karena posisi saya kan sendiri, terus datang perasaan suka ke orang, tapi kalau kita mengarahkannya enggak kalau mengarahkannya enggak pas kan akhirnya kita, kalau kebablasan kita enggak tahu kan akan tertipu, akan seperti itu gitu kok.
Betul, Bu. Nah, makanya mari di sini kita yang sefrekuensi ini, mari kita saling menolong sesama teman kita. Ya kita sama-sama tujuan di sini akan memperbaiki diri, mencari jati diri yang menjadi lebih baik seperti itu, Kang Abu. Oke. Terus, ya yang gini Kang Abu yang saya tanyakan ya. Mungkin ini kalau sifat enggak ya. Yang perasaan ingin perasaan itu loh. Saya itu masih mengharapkan ingin dicintai ya. Sebenarnya sudah sangat-sangat benar. Jangan diketawain toh. Itu kan perasaan yang benar-benar udah aku pahami, udah aku sadari. Tapi kenyataan perasaan itu belum bisa aku manage dengan bagus gitu. Gimana Ya, Kang Abu? Gitu. ya oke. Terima kasih. Makasih Bu. Ini Ya. wah seru ya. Keliling terus dapat. Ibu kirain demo apa? Ternyata tentang cinta ya. Saya sampai ngantuk, ini ibu cerita apa? Oh, ujung-ujungnya pengen dicintai. Ya, Nomor satu Bu. Nomor satu. Iya. Kalau tadi saya dengerin apa yang Ibu sampaikan gitu ya. Ibu bicara A, B. Nomor satu yang paling penting adalah jangan terlalu banyak mengambil barang di subagen sementara kita ke distributor utama bisa langsung gitu Bu. Gitu. Jadi kalau konteksnya bahwa siapapun yang datang oke, tapi kita punya direct path namanya. Kita punya jalan langsung menuju ke sumber gitu Bu. Jadi karena siapapun yang datang sebagai pintu pembuka, tapi ya bukan itu gitu poinnya. Ya kita semua kan belajar gitu ya. Siapapun yang datang juga, ya pertama kan saya selalu ulang-ulang bahwa siapapun adalah pembelajar gitu intinya. Itu nomor satu. Yang kedua, kalau tadi Ibu bilang kenapa ya begini, Ibu baru nyampe ke sini itu tanggal 5 Mei, Bu. Ini event 1 bulan sampai 5 Juni kan belum gitu ya. Jadi memang tahapan itu bisa mau nggak mau, suka nggak suka, itu nggak bisa kalau kita nggak tumbuh gitu. Dan Ibu fokus ke satu, terus tumbuhin satu. Lebih baik fokus ke satu untuk ditumbuhin satu daripada nanti macem-macem gitu Bu, kira-kira. Itu yang kedua. Jadi kalau sekarang komplain bahwa kayaknya aku gini, ya jelas lah. Karena kalau di record saya, Ibu cerita 5 Mei bicara tentang kegilaan lah, hijrah, istiqomah. Konteksnya kan mirip gitu kan. Yang Ibu ceritain sekarang nggak jauh beda gitu. Berarti pertumbuhannya Ibu sekarang lagi nggak jelas, Ibu mau kemana gitu. Dalam konteks dimana ketika Ibu bicara, saya begini, begitu. Jadi kalau saya lihat, Ibu kayaknya penting untuk menguatkan lagi konteks dimana niatnya mau dirubah apa gitu. Itu yang kedua. Yang ketiga, bicara masalah tadi Bu, ya oke lah ya kalau kita bicara dalam cinta dalam bentuk romantik gitu ya. Cinta dalam bentuk romantisme gitu. Tapi saya rasa ada cinta yang jauh lebih mulia daripada romantisme adalah bagaimana hubungan kita dengan diri kita dan bagaimana kita mencintai diri gitu Bu. Karena keinginan untuk dicintai itu artinya apa? Kekurangan untuk mencintai diri gitu. Dalam artian kalau kita bicara dalam konteks keinginan untuk mencintai diri, bagaimana kita akan dicintai oleh orang lain, sementara yang paling bisa mencintai diri kita hanya diri sendiri, Bu. Iya. Karena kalau kita nggak ngerti bahwa apapun itu konteksnya diri sendiri, saya selalu mengulang-ulang bahwa ketika kita mengharapkan cinta dari pasangan, cinta dari anak, cinta dari sahabat, ujungnya pasti kecewa gitu. Dan seseorang yang sering menyakiti dirinya, itu pasti berefleks kepada menyakiti orang lain. Sering merendahkan dirinya, pasti refleksinya merendahkan orang lain. Poinnya adalah ketika aku sekarang miskin dalam nggak tahu ya hari ini pengen ngomong miskin mulu ya. Miskin di sini dalam artian miskin dari sini adalah artian merasa kekurangan terus, Bu. Dan perasaan kekurangan itu Ibu akan selalu ditemukan sama orang yang merasa kekurangan juga gitu loh, Bu. Pasti. Betul itu. Sangat terasa itu. Iya. Artinya apa? Ibu yang penting untuk merubah frekuensinya gitu. Dalam artian kalau kitanya nggak merubah apa yang kita broadcast tuh apa yang kita siarkan, maksudnya di apa namanya diproyeksikan. Nah, proyeksi ini akan kembali dengan frekuensi yang sama gitu kira-kira. Gitu, Bu. Jadi, Bu, tetap latihan, fokus. Ibu maunya apa sih gitu. Fokus di situ gitu. Karena orientasinya harus jelas gitu. Ya, gini Kang Abu ya. Saya terlepas dari
saya itu merasa terlepas dari jiwa saya terpasung yang 27 tahun. Nah, sampai sekarang itu kok masih seperti itulah. Saya yang ingin saya terus arahnya kalau saat sekarang saya seperti ini tuh saya harus arah kemana gitu, saya sendiri belum ngerti Kang Abu. Sebaiknya gimana Kang Abu itu? Ya, balik lagi. Ibu nggak bisa nanya sebaiknya gimana sama orang lain. Kan ibu yang tahu. Betul nggak? Kalau ibu Betul, sekarang betul. ragu sebaiknya gimana apa, yang di luar hanya bisa membukakan pintu, tapi yang paling tahu baik atau enggak pilihan. Jadi gini Bu, saya tuh kalau ditanya boleh nggak A atau B, sebaiknya nggak bisa. Kenapa? Karena itu bukan jalan hidup saya gitu Bu. Tapi yang bisa saya ceritain adalah ini sistemnya, ini mekanismenya, ini caranya, ibu tinggal pilih gitu. Karena kalau ibu Ya, sekarang nggak pede sama ibu sendiri, gimana orang lain mau pede sama ibu gitu loh Bu. Betul nggak? oke. Betul, betul, betul. Nah, Iya. berarti ibu penting menemukan keyakinan bahwa kayaknya saya mau gini deh. Dan keyakinan itu datang nggak pernah dari luar gitu. Ibu sekarang belajar ke A, ke B, ke C, ke D. Ibu dapat nih semua Ya, apa namanya pengetahuan gitu. Tapi ya, kan konteks yang namanya yakin ada di sini gitu. betul. Dan keyakinan itu ibu jangan ngasih remote-nya ke orang lain, jangan. Masa saya pernah ditanya gini, "Masa Bu, aku mau belajar untuk mengenal diri." Lah kan diri kamu kok belajarnya ke saya sih, kan punya kamu dirinya. Gitu loh Bu, misalnya. Iya, Betul benar, nggak? benar, 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 Nah, benar. Iya. Jadi iya. Dan harus satu saya satu. paling penting terus berpesan, bukan berpesan atau ya, untuk selalu kita remind, jangan terlalu banyak ngambil barang dari subagen aja Bu. Sementara Oke. sama distributor utamanya kita tuh punya jalan langsung. Iya, iya. Hati-hati sama subagen, itu kira-kira. Oke, iya. Terima Oke, kasih Bu, terima kasih Kang Andri, terima kasih Kang nanti kita Abu. ketemu lagi akhir Juni Bu. Kan itu udah 40 hari lebih tuh. Ibu baru berproses dari 5 Mei Oh, gitu. kan? Iya, ibu terus Oke, tuh. iya. Baru belum Oke. sebulan gitu maksudnya. Gitu kira-kira. Oke, oke, iya, 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 benar. Masih Oh, berproses, Kang. Susah Iya, sekali berprosesnya. semuanya Iya, berproses. iya. Oke Bu iya. Sinta, Terima, iya, ya. iya, Bu iya. Sinta, Terima Bu Sinta, kasih semua. Bu, Ya, ya. pacarnya orang mana Bu? Hah? Pacarnya orang Andritso, gitu loh. Oh orang yang ada yang di sini Bu. Coba dong diupload foto berdua gitu. Enggak, Kang Andrit, enggak. Aduh si Ibu ini saya kalah. Tapi ini saya kayak melihat ibu saya. Ibu saya kan sekarang tuh 70-an ya. Itu ngebet pengen nikah. Nanti pokoknya mama setelah pulang dari haji, mama mau nikah sama Ustadz. Tolong biayain mama. Ini Ariel, saya nggak bohong, saya mah nggak pernah bohong. Makanya saya pusing, sebelum nikah saya mau ajak dulu ke Abu ya biar sehat. Ini Udah gini 70 kok kan. tahun, udah 70 tahun ibu saya masih ngobrol cinta-cintaan. Iya, Iya, nggak enggak apa-apa sih. gitu. Karena terbawa proses aja Kang Abu. Iya, Ini nggak jadi apa-apa Bu. terbawa proses. Ya alhamdulillah teman-teman yang ngebantu dalam berproses ya orang-orang di Android Show ini. Terima kasih Siap. semuanya. Thank you Ya, Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kan, thank you ya. Iya, Gus, telepon Kang ya. Ya Pak, udah diteleponin akunya. Thank you ya. Teman-teman, sampai ketemu lagi besok insya Allah. Atur nuhun. Besok Bye-bye ya. semua. Love you all. Bye-bye.